Perkenalkan, nama saya Tisya Pratiwi. Saya adalah guru bahasa Inggris dan saya berasal dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Di tengah pandemi COVID-19 yang melanda negeri kita, semua aktivitas dan semua kegiatan belajar mengajar menjadi terhenti. Semua kegiatan seperti berdoa, bekerja, belajar, semua dilakukan di dalam rumah sampai pandemi COVID-19 berakhir. Bagaimana proses belajar mengajar tetap berlangsung? Mari simak video saya berikutnya. Tidak adanya kegiatan belajar di dalam kelas, semua pembelajaran dirubah menjadi belajar jarak jauh. Di sini diperlukan aktivitas belajar yang digelar secara menarik, kreatif, serta dekat dengan keseharian dan minat anak. Sesuai dengan tuntutan perkembangan abad 21, diperlukan pendekatan pembelajaran yang dapat meningkatkan prestasi didik untuk berpikir tingkat tinggi. Berdasarkan hal tersebut, salah satu pendekatan pembelajaran yang digunakan adalah metode Discovery Inquiry. Yang dapat dilihat contohnya di Sibatik Belajar Kemendikbud.go.id. Sebelum masuk ke metode pembelajaran, alangkah baiknya kita membuat rencana kerja. Seperti langkah-langkah yang pertama, yaitu mengelompokkan mata pelajaran. Yang kedua, kita dapat mengidentifikasi topik materi. Yang ketiga, menyiapkan RPP. Yang keempat, menyiapkan bahan stimulus, mengidentifikasi aktivitas, dan evaluasi. Dalam tahapan pembelajaran Discovery Inquiry, sahabat dapat masuk di belajarkemendikbud.go.id dan masuk melalui akun tersebut. Di situ terdapat beberapa fitur rumah belajar yang dapat sahabat gunakan. Yang pertama adalah fitur sumber belajar. Yang kedua adalah kelas digital. Dan yang ketiga, laboratorium maya. Yang keempat, bank soal. Dan beberapa fitur pendukung seperti peta budaya, buku sekolah elektronik, wahana jelajah angkasa, karya bahasa dan sastra, dan pengembangan keprofesian berkelanjutan. Dan ada produk layanan Pustekom yaitu TV Edukasi yang dapat diakses melalui channel YouTube. Ada beberapa tahapan dalam proses Discovery Inquiry. Yang pertama adalah stimulasi, yang kedua mengumpulkan informasi, yang ketiga pengolahan informasi, yang keempat verifikasi hasil, dan yang kelima generalisasi. Pada tahap stimulasi yaitu identifikasi aneka sumber belajar. Sumber belajar yang pertama dapat diakses dalam sumber belajar yang ada di portal sumber belajar. Masuk akun, pilih jenjang yang akan dipilih, pilih kelas yang akan dipilih. Di sini kelas yang diambil adalah kelas 12. Setelah itu, pilih mata pelajaran yang akan diambil. Mata pelajaran yang akan saya berikan adalah news item. Dan sumber lainnya seperti YouTube dan TV Edukasi. Tahap yang kedua adalah identifikasi masalah, di mana siswa mengidentifikasi berbagai persoalan dalam sumber materi. Tahap yang ketiga adalah pengumpulan data, di mana siswa akan menganalisis data yang berasal dari buku, internet maupun sumber belajar lainnya. Di tahapan keempat, siswa akan mengolah informasi atau data yang telah diperoleh. Tahapan yang kelima adalah verifikasi hasil yang dilakukan oleh siswa. Siswa dapat mempresentasikan melalui FCC atau layanan Zoom ataupun juga layanan WhatsApp. Tahapan yang keenam adalah generalisasi, di mana siswa melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil verifikasi yang telah dipresentasikan atau masukan dari teman maupun guru. Untuk tahap evaluasi, guru dapat menggunakan aplikasi online seperti Kahoot maupun Quizy. Atau kamu juga dapat menggunakan fitur dari rumah belajar, yaitu fitur bank soal. Di fitur bank soal ini, kamu dapat mengakses berbagai latihan, ulangan maupun ujian secara online dan gratis. Di sini juga terdapat berbagai macam jenjang seperti SD, SMP, SMA maupun SMK. Juga sekolah luar biasa. Caranya, kamu tinggal pilih kelas yang ingin kamu pilih. Setelah itu tersedia daftar mata pelajaran.
Daftar pelajaran di sini sangat lengkap, terdiri dari berbagai macam. Kamu tinggal memilih mata pelajaran apa yang akan kamu ambil, lalu kamu tinggal mengklik evaluasi umum. Di evaluasi umum ini akan ada evaluasi terbimbing. Di tengah pandemi COVID-19 dan kebijakan social distancing yang digalakkan, anak-anak dapat terus belajar di rumah dengan memanfaatkan fasilitas fitur rumah belajar tanpa harus bertatap muka. Fitur sumber belajar di portal rumah belajar untuk mengakses pembelajaran yang apa saja yang kira-kira tertinggal dari proses pembelajaran saya. Dan berkat sumber belajar dan fitur sumber belajar, kita pasti bisa. Belajar sangat membantu saya dalam menjalankan proses belajar, khususnya selama proses pembelajaran dilakukan secara daring di masa pandemi COVID-19 ini. Rumah belajar memiliki banyak sumber belajar dan soal kelas dan pengalaman favorit saya adalah Nah, demikianlah vlog pembelajaran dari saya. Semoga guru-guru di seluruh Indonesia dapat menerapkan pembelajaran jarak jauh walaupun hanya di rumah saja, dan semoga kita tetap semangat mengajar di tengah pandemi COVID-19. Dengan kota rumah belajar Indonesia, tetap saja dengan siap